Baik, saya lanjutkan perbincangan saya ke Mbak Francine terlebih dahulu. Mbak Francine, sebelum akhirnya melakukan gugatan, apakah memang sebelumnya ini sudah dilakukan pengaduan atau musyawarah terlebih dahulu dengan Pemprov DKI Jakarta hingga akhirnya diabaikan, kemudian akhirnya dilakukan gugatan? Sebenarnya para penggugat sini sudah melakukan sesuai prosedur musrembang. Sudah diajukan untuk permintaan pengerukan dan penurapan khususnya Kalimampang itu di tahun 2019 sampai 2021. Namun sayangnya tidak diakomodir dan tanpa alasan juga tanpa penjelasan. Sehingga dicobalah menempuh upaya administratif keberatan di bulan Maret 2021, kemudian dilanjutkan dengan banding. Namun jawabannya pun juga belum memuaskan, tidak ada langkah nyata untuk melakukan pengerukan tersebut salah satunya, gitu. Sehingga para penggugat mengajukan gugatannya di bulan Agustus 2021. Karena yang saya dengar sebelumnya sebelum dilakukan gugatan ini memang proses pengurukan ini sudah dilakukan begitu Mbak Francine? Kalau di daerah Kalimampang atau Kali Cipinang dan Kali Krukut, sampai dengan kami mengajukan gugatan itu belum. Berarti ini baru gugatan dikabulkan, baru dilakukan begitu ya? Kalau di Kalimampang pada saat proses, ketika sedang dalam proses pembuktian, itu kan gugatan masuknya Agustus. Kemudian proses pembuktian dari pihak tergugat ini klaimnya kan melakukannya di bulan November, Desember ya, akhir tahun. Gitu, setelah adanya gugatan. Oke, jadi sekarang masih terus dipantau begitu oleh tim dari Mbak Francine ya terkait dengan hal gugatan ini ya? Kayaknya dipantau sama warga juga setempat, banyak yang memantau. Baik, jadi warga juga ikut turun memantau dalam proses ini ya. Saya ke Bang Yoga. Bang Yoga, terkait dengan banjir ini kan tidak pernah selesai begitu ya dari zaman ke zaman begitu ya. Sebelum Pak Anies juga memang banjir juga selalu terjadi begitu ya. Apa yang ada kesalahan apa di tata kota kita ini? Kalau memang harusnya melakukan normalisasi, naturalisasi atau perpaduan dari keduanya sebenarnya Bang Yoga? Iya betul. Jadi ya kalau kita boleh evaluasi ya dalam 5 tahun terakhir ini memang tidak banyak hal yang dilakukan untuk mengatasi banjir ya. Tentu kita apresiasi yang sudah dilakukan seperti gerbek lumpur, kemudian pembuatan vertical drainage, tapi itu kan tidak menyelesaikan akar persoalan banjir. Nah dalam konteks ini apa yang harus dilakukan jelas. Kalau tadi saya katakan banjir kiriman, itu seluruh sungai dan kali di Jakarta harus dibenahi. Silahkan kalau itu bisa diharmonisasi antara naturalisasi dan normalisasi ya. Tapi kalau untuk kasus Kalimampang ini pasti normalisasi, nggak mungkin naturalisasi ya, karena lahannya juga sempit ya, terbatas gitu kan. Dan itu juga bisa jadi yang harus dilakukan yaitu penurapan dan pembuatan tanggul. Artinya pilihannya harus dinormalisasi kali tersebut. Tetapi bisa ditambah dengan misal pembuatan atau penambahan semacam kolam, waduk atau empung terdekat untuk menampung luapan dari Kali Mampang misalnya. Itu akan lebih realistis ya. Perlu pelebaran tidak, hanya dikeruk saja. Ya, kalau dalam konteks ini kita tentu harus melihat kondisi di lapangan ya. Kondisi di lapangan Kali Mampang seperti ini apakah masih mungkin untuk dilebarkan atau tidak kapasitasnya ya. Kapasitas sungai tadi itu sampai mana? Kalau dikeruk sampai dalam umpamanya masih juga banjir, maka tadi alternatifnya apakah perlu dibuat dibuat embung, waduk buatan atau tidak di sekitar situ gitu kan. Atau nanti pilihan terakhirnya mungkin dalam tanda petik ya ada pembebasan bertahap untuk pelebaran kali. Tapi kan itu kan pilihan terakhir yang harus dilakukan dan juga harus bicara dengan warga ya. Dan ini juga kasusnya tidak hanya di Kalimampang sebenarnya Mas. Hampir sebagian besar kali sungai di Jakarta mengalami masalah yang sama yang sayangnya dalam 5 tahun terakhir ini tidak dilakukan. Makanya tadi saya katakan di awal sebenarnya sayang kalau sampai warga harus menuntut ke pengadilan untuk melakukan pekerjaan yang harusnya pekerjaan rutin dari Pemprov DKI. Kalau Pemprov DKI itu melakukan rutin setiap kali tidak di musim hujan, ya, artinya sepanjang tahun melakukan pengerukan di semua kali, artinya kan warga tidak perlu melakukan klaim tadi, Mas. Berarti sebenarnya kalau itu dilakukan. Berarti ini maksudnya Pemprov DKI memang selama ini tidak pernah melakukan pengerjaan rutin ini begitu ya, Bang? Ya jelas kalau lihat seperti ini kan kita perhatikan tadi. Mbak Francine bilang bahwa gugatan masuk bulan Agustus, ya. Klaim pelaksanaannya bulan November dan sampai dengan Januari. Kalau kita dari timeline waktunya itu sebenarnya ada dalam tanda petik bisa dikatakan keterlambatan. Kenapa? 1, November sampai dengan Januari itu biasanya tutup buku akhir tahun ya. Artinya pada saat musim hujan kok malah dikeruk ya. Artinya pengerukan itu kan harusnya dilakukan pada saat musim kemarau dari rentang waktu April sampai dengan Oktober. Iya, justru di musim hujan malah ngeruk, ya kan salah sebenarnya kalau kita bicara
konteks waktu pekerjaan ya. Satu. Kemudian kedua, kalau tadi klaimnya dilakukan bulan Maret April, itu kan harusnya dilakukan pada saat itu. Sehingga tidak menunggu sampai dengan ke bulan Agustus, sampai dengan masuk ke pengadilan, sampai dengan pengadilan mengecek ke lapangan, itu kan belum dilakukan. Gitu. Jadi menurut saya, ini harus menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI, Mas Isa. Karena apa? Kita tidak bisa membayangkan kalau sebagian besar kali-kali yang dilanggaran banjir juga melakukan gugatan. Baik, Mbak Francis, kalau saya boleh tahu, keluhan apa lagi yang disampaikan dari masyarakat ke Mbak Francis sendiri terkait dengan hal banjir di Kalimampang ini? Khususnya memang diperlukannya normalisasi sungai, terutama pengerukan dan pembangunan turap. Karena turap ini terakhir sudah dibangun di 2015 sampai 2016. Namun ketika berganti tahun di 2017 sayangnya tidak dilanjutkan. Nah, harapannya sebenarnya para penggugat ini kan mewakili ketiga kali ya. Nah, harapannya jangan hanya Kalimampang saja ini karena sudah dikabulkan. Sebenarnya ya tadi saya sepakat ya dengan Bang Yoga, pekerjaan pengerukan ini adalah program rutin yang seharusnya dilakukan tanpa harus adanya komplain ya, apalagi sampai gugatan. Nah, selain itu, normalisasi Kali Mampang dan Kali Kerukut serta pemulihan kapasitas aliran mantap Kali Cipinang itu sebenarnya sudah tertuang dalam rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta tahun 2030. Ya. Nah, tinggal kita menunggu realisasinya seperti apa. Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur, ini harus lebih serius menangani program pengendalian banjir ini. Dari tuntutan Mbak Francis yang dilakukan, apakah dikasih tenggat waktu begitu Mbak Francis terkait dengan pemberesan Kali Mampang ini? Tidak ada tenggat waktunya. Kalau pengerukan kan sebenarnya adalah kegiatan rutin, jadi seharusnya memang tiap tahun ya dilakukan. Kemudian kalau turap kan itu tergantung anggaran juga. Nah, itu kita tidak tahu realisasinya nanti seperti apa. Tapi yang jelas kami menunggu dari Pemprov DKI untuk memenuhinya. Baik, terima kasih. Kita harapkan memang walaupun adanya gugatan ini untuk kedepannya semoga yang diharapkan dari Bang Yoga, Mbak Francis dan juga warga DKI Jakarta untuk proses pengerukan ini akan terus dilakukan rutin sehingga tidak terjadinya langganan banjir di ibu kota setiap tahunnya begitu ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami melalui via Zoom Mbak Francis Wijoyo, pengacara warga, dan juga Bang Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Ya, pemirsa, kami mengingatkan Anda demi memberikan kualitas tayangan yang lebih bersih, jernih, dan canggih mulai 2 November 2022, JAK TV dan semua televisi akan pindah ke frekuensi digital. Anda tentunya bisa menikmati siaran ini dengan menggunakan televisi yang dapat menangkap siaran digital Indonesia atau dengan menggunakan set-top box yang telah banyak dijual di pasaran. Tetaplah bersama kami di Newsroom. 30 tahun Data Print menemukan